Pada kesempatan ini kita merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup, yang mengatur segala kehidupan kami sebagai manusia yang percaya kepadamu. Kami serahkan di tangan-Mu hidup kami, dan kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu yang menjadi penguat, penolong, pengasih, dan harapan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Berkati kami dan kasihanilah kami ya Bapa, agar kami mengerti firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita belajar sebagian dari firman-Mu dengan tema Tuhan akan buka jalan. Ayat firman Tuhan diambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Saya membacakannya buat Bapak Ibu. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Firman Tuhan yang mendasari tema kita pada saat ini, yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6, memberikan pengharapan kepada kita. Dia mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan 100% dalam hidup ini. Kalau kita mempercayai Tuhan 100%, maka semua hidup kita ini kita gantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau hanya 50-50%, artinya bahwa 50% buat Tuhan, 50% kita yang memegang kendali. Artinya bukan 100% buat Tuhan. Maka kepercayaan kita adalah tidak sepenuhnya buat Tuhan. Sementara di ayat yang kita baca di ayat 5 itu adalah segenap hatimu. Segenap itu berarti 100% buat Tuhan. Jangan kita memegang kendali sedikit pun. Hanya Tuhan yang memegang kendali. Di dalam menjalani kehidupan ini tentu ada berbagai macam yang harus kita cari, yaitu jalan. Kenapa ada jalan itu hanya ada di dalam Tuhan? Karena sesuai dengan firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, dia sebutkan di situ jalan. Berarti yang jalan kehidupan ini, perjalanan kehidupan ini hanya ada dalam Tuhan Yesus. Sementara peran kita sebagai manusia hanya mengikuti jalan yang sudah ditentukan. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka menjalani kehidupan mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan menuntun mereka dengan tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari. Tuhan yang ada di depan. Ya, jangan jadikan Tuhan ada di belakang. Kita yang di depan. 100% berarti Tuhan yang ada di depan. Untuk itu, setiap perjalanan kehidupan kita ini, baik dalam keadaan posisi lagi bahagia, lagi enak, lagi tidak ada masalah, jadikan Tuhan 100% di depan. Apalagi ketika ada masalah, kita harus menjadikan Tuhan ada di depan. 100% kita percayakan di tangan Tuhan itu. Jangan bersandar kepada pengertian, kekuatan, kehebatan secara manusia, tapi hanya kepada Tuhan. Masalah-masalah apa yang sedang kita hadapi saat ini? Tentu hanya jalan keluar yang benar, yang 100% benar adalah hanya dalam Tuhan. Ketika kita bertanya juga sama orang, belum tentu itu bukan jawaban. Kita harus mencari jawaban yang sesuai dengan kehendak Tuhan. 100% ada di tangan Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tetapi kita harus bersandar sepenuhnya sama Tuhan. Jangan kepada pengertian kita sendiri. Dan jangan kita kecewa ketika Tuhan masih belum memberikan jalan keluar pada saat ini. Pasti ada waktu yang Tuhan berikan untuk proses kehidupan kita, untuk semakin baik, untuk semakin mempercayai Dia 100% dalam hidup kita ini. Begitu juga perjalanan sedang mencari apapun dalam kehidupan ini, mencari pekerjaan, serahkan dulu kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Karena di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan.
atas renungan ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.